Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan malam berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali, yang mana pekan lalu kita sudah membahas materi stroke, kemudian migrain. Sekarang insya Allah di sesi ke-6 ini kita akan membahas vertigo. Kemudian harapan kita mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau, kita semua bisa merasakan manisnya iman. Baik Bapak Ibu sekalian, di kesempatan malam ini, insya Allah sesi ke-6 akan disampaikan oleh Bapak Sigit dengan tema vertigo. Untuk memasuki sesi ini, langsung saja sebelum waktu dan jaringan saya berikan kepada beliau, Bapak Sigit. Halo? Pak Sigit? Assalamualaikum. Tanpa suara Pak Sigit. Tidak ada suaranya? Ada. Mungkin ada kendala ini. Kita coba hubungi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Sigit kelihatannya tanda mikrofonnya belum aktif Pak itu Pak. Tidak ada suaranya, tidak kedengaran.
Apa enggak dipencet ya, Mas? Biasanya kan setelah masuk itu kan ada data seluler atau WiFi. Iya. Nah, bisa jadi belum masuk ke itu. Saya coba telepon dulu ya Bapak Ibu. Mohon sabarannya. Bismillah. Halo Bang Sigit, udah bisa? Tanda mikrofonnya kelihatan belum diaktifkan itu, Pak.
Itu kemungkinan belum dipencet itu sama Pak Sigit itu. Iya, yang Tanda tanda wifi pojok itu gambar itu kan harus dipencet dulu baru bisa keluar ya saya. gambar mic itu. Sudah masuk itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kaptek, maaf, aduh, momen dah saya nyarinya. Ya, baik. Oke, tunggu kita mulai ya. Dari tadi nyari suara. Hari ini pembahasannya kita vertigo, Mas ya. Coba ya, Mas, tak siapkan dulu. Vertigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ini pembahasannya vertigo. Dengar suaraku, Mas? Jelas, jelas. Oke. Vertigo adalah sensasi berputar atau pusing yang merupakan suatu gejala penderita merasakan benda-benda di sekitarnya bergerak memutar atau bergerak naik turun karena gangguan pada sistem keseimbangan. Vertigo adalah gejala klasik yang dialami ketika disfungsi yang cukup cepat dan otomatis sistem vestibular perifer. Vertigo berasal dari bahasa Latin verter yang artinya memutar, merujuk pada sensasi berputar sehingga mengganggu rasa keseimbangan seseorang, umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem keseimbangan. Definisi vertigo adalah sensasi gerakan atau rasa gerak tubuh atau lingkungan sekitar dengan gejala lain yang timbul terutama dari jaringan atomonik yang disebabkan gangguan alat keseimbangan tubuh. Dapat disimpulkan bahwa vertigo merupakan suatu gejala dengan sensasi diri sendiri atau sekeliling serasa berputar yang terjadi secara tiba-tiba. Gejala lain yang berhubungan dengan vertigo adalah kehilangan keseimbangan. Nah, di sini tanda-tanda vertigo akan memicu pengidap vertigo mengalami 1. Kesulitan berdiri atau berjalan. 2. Mual. 3. Muntah. 4. Berkeringat. Dan 5. Kadang disertai nistagmus, gerakan mata yang tidak normal dan pusing. Vertigo biasanya disebabkan karena gangguan pada telinga bagian dalam. Gangguan ini memicu masalah mekanisme keseimbangan. Sementara penyebab umum lainnya meliputi vertigo posisi proksimal jinak atau istilah umum paroksimal. Apa nih lah? Posisional vertigo BBPV. Vertigo yang dipicu oleh oleh perubahan posisi kepala tertentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang titiknya. Vertigo yang sudah tertera yang biasa itu hamah. Hamah tengah, hamah kanan kiri, dan pelipis kanan kiri. Juga untuk bagian belakang, al-aqdain, al-kahil, dan di pundak. Nah, ini yang umum yang kita pakai. Nah, sekarang yang di sini yang saya akan beri untuk pendalaman ya. Vertigo itu ada 2 titik kalau saya pakai. Jadi tidak banyak. Ini yang lebih singkatnya. Kalau menurut yang saya alami itu vertigo itu penyumbatan darah menuju otak.
Nah, itu biasanya sumbatnya itu di leher dan di bagian umum mukis di kepala. Makanya saya gunakan 2 titik itu. Itu merupakan titik inti ya. Jadi di tengah leher satu, tengah leher belakang, dan di umum mukis. Itu titik inti vertigo selama yang saya gunakan itu. Alhamdulillah maksimal. Cuman pengerjaannya kalau yang di leher mungkin cukup 2 kali pantikan. Tapi kalau yang di umum mukis itu semaksimal mungkin atau semampunya pasien. Bisa mencapai 5, 7, 9, 11 sampai 15 kali pantikan. Cuman di sini ada teknik pengerjaannya. Makanya sebelum kita kerjakan pemantikan yang di umum mukis, usahakan dikerok yang lembut, istilahnya nggak ada rambut lagi yang tumbuh. Dan kita bisa menggunakan perekat, itu gel. Banyak jenisnya, gel bisa dibeli di apotek. Dan penyedotan di umum mukis itu jangan terlalu kuat, karena dia pegal. Nanti kalau terlalu kuat, baru 3 kali sedot itu udah merasakan pegal. Makanya perlu pengerokan yang lembut sampai bersih, nggak ada bulu. Jadi saat dia menempel, cukup 1 sedotan atau 1,5 kop sudah menempel. Dan biasanya kalau vertigo ini justru jarang keluar darah banyak di umum mukis. Itu. Makanya harus diulang-ulang terus. Di sini rahasianya untuk mengeluarkan darah itu bisa juga menggunakan, kalau yang bisa menggunakan sayatan bisa disayat. Bisa juga menggunakan jarum yang merek Misawa. Misawa itu dia lebih maksimal pengeluarannya. Atau bisa juga sebelum dibekam itu dilintah dulu 1 biji. Dilintah dulu. Karena kunci utamanya di umum mukis ya. Jadi semakin banyak darah keluar, biasanya semakin ringan maksimal. Nah, terus apa namanya tadi, penyedotan jangan terlalu kuat. Nah, nanti di sini saat mengerjakan biasanya itu yang timbul itu bukan darah kotor yang banyak. Dia sedikit-sedikit, nanti di sedotan keempat, kelima itu bisa darah akan agak lumayan keluar. Cuman nah di sini yang belum dibongkar itu biasanya mengeluarkan cairan seperti minyak makan. Itu. Dia nanti keluar cairan itu pada sedotan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu. Jadi nanti kalau umpamanya yang terakhir, usahakan agak lama nggak masalah kalau di kepala. Istilahnya lama nggak masalah, makanya tekniknya itu sedotannya jangan terlalu kuat supaya tidak menekan tengkorak. Jadi sakit dia kalau terlalu kuat. Jadi sedotannya tuh asal nempel ya 1 kali sedot sampai 1,5. Nah, saat minyak itu keluar, walaupun dia tidak bercampur darah yang banyak, walaupun istilah lebih banyak minyaknya itu bagus. Karena ya itulah yang menyebabkan darah itu sumbat untuk masuk menuju otak. Jadi dengan dibongkarnya di leher, pas tengah leher ya, bukan di kanan kiri, di tengah leher. Jadi darah yang menuju kepala itu akan ngalir normal. Itu yang kalau yang di leher cukup 2 kali pemantikan cukup. Dan yang di umum mukis itu sekuatnya pasien. Tapi kalau pasien sudah merasa ngilu, ya sudah dihentikan. Itu. Terus kalau untuk penyempurnanya bisa kita pakai titik standar yang seperti di modul ini. Titik hamah kanan kiri, di pelipis, terus al-akdain, al-kahil, sama di pundak kanan kiri. Ini bisa dipakai untuk penyempurna. Cuman kalau vertigo biasanya kan dia cenderung mengalami mual, muntah. Kalau bisa ya koreksi sedikit ini, kahilnya agak terakhiran aja nggak apa-apa. Kahilnya ini agak terakhiran nggak apa-apa. Yang penting di atas kahil itu, di pas tengah leher sama di umum mukis. Baru nanti kita tanya sama klien itu yang ada rasa pusingnya di mana. Umpamanya di bagian hamah kita kejar. Umpamanya kadang ada juga yang di bagian belakang telinga. Itu saya pernah ngalami juga seperti itu, bagian belakang telinga itu kita kejar.
Itu jadi tiksar lah istilahnya, yang selebihnya daripada tengah leher sama kahilil itu tiksar kalau bagi saya ya. Itu tiksar. Jadi mengikut keluhan selebihnya itu. Tapi titik inti tadi yang belum pernah dibongkar itu di puncak kepala sama di tengah leher belakang. Cuman kalau dikerjakan di puncak kepala cuma 2 kali penarikan itu jauh masih susah. Masih susah. Itu harus maksimal, minimal itu 5 kali pemantikan di umum mukis. Makanya supaya pasien nyaman, tidak sakit tengkorak kepalanya itu, pengerokan rambut itu harus betul-betul bersih dan pemasangannya menggunakan jelly. Bisa itu Vaseline, bisa itu jelly yang lain, yang penting gel ya. Supaya tidak bocor kop. Itu aja tujuannya. Dan supaya bisa bertahan lama itu. Makanya sedotannya sedikit, tapi standar lah, darah itu keluar, minyak-minyak naik, dan supaya kepala itu nggak sakit. Intinya itu aja. Monggo ada yang dipertanyakan? Pertama untuk ini tadi kan kalau biasa sampai 5 kali pemantikan ya. Sekali pemantikan tadi berapa kali pemantikan sekali penyedotan? Sebanyak-banyaknya, nggak masalah, sebanyak-banyaknya. Karena kalau untuk vertigo sendiri ya yang sudah saya alami itu justru jarang darah itu sedikit sekali keluar nanti itu. Kalau vertigo, dia justru yang kita kejar ini yang berupa cairan kayak minyak tadi, malah itu di puncak kepala. Itu. Makanya untuk mengakali tadi usahakan kalau pakai jarum merek Misawa bisa. Merek Misawa ataupun disayat bisa supaya darah itu maksimal keluar. Atau juga sebelum dibekam tadi, setelah dibotak halus, dilintah dulu boleh juga, itu bagus. Karena sifat lintah itu, enzimnya itu bersifat mengencerkan darah. Jadi jika sudah terkena gigit lintah tadi, darah itu encer dan mudah keluar naik. Gitu. Dan pemantikan tadi nggak terhitung ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya nggak masalah, kecuali memakai sayatan. Kalau memakai sayatan itu dibatasi, nggak bisa terlalu banyak kalau memakai sayatan. Gitu. Paling kalau sayatan itu cukup 3 kali aja, biasanya sudah maksimal. Tapi kan untuk aman, untuk untuk pemula dan yang aman dikerjakan itu menggunakan jarum, menggunakan pen. Nah itu jarumnya yang merek Misawa kalau bisa. Kalau saya standar biasanya saya gunakan ada jarum AM. Jarum AM itu ukurannya 21, cuman dia agak lebih panjang sedikit. Dia ukurannya ukuran 28. Besarnya sebesar jarum 21, tapi dia lebih panjang. Panjangnya sama kayak jarum 28. Tapi agak terasa sakit di situ. Makanya untuk kenyamanan klien tadi kita gunakan Misawa kalau bisa, lebih maksimal. Dan nanti selebihnya setelah 2 titik inti tadi, selebihnya itu bisa mengikut. Bisa mengikut. Mau di belakang kepala, mau di titik hama, mau di samping. Pokoknya yang ada pasien keluhkan itu bisa kita kejar. Itu intinya perlu digarisbawahi. Kalau kita mengerjakan bagian kepala, itu jangan dicampur banyak ke bawah. Istilahnya mungkin pasien kepengen ke badan juga gitu, biar puas pengerjaannya. Itu jangan, karena rawan dengan pingsan itu. Kalau yang belum mengalami mungkin masih enjoy lah ya, tapi kalau yang udah mengalami nanti bingung. Makanya kalau saya pribadi, saya mengerjakan di umum mukis atau fokus sama kepala lah. Kalau orang stroke itu jarang sekali saya ke bawah. Itu di kepala dulu maksimalnya. Kita maksimal aja bagian dari batas leher atau pundak sampai ke atas. Jangan mengikut kemampuan pasien ke bawah, jangan. Karena nanti berisiko pingsan. Karena saat darah kotor keluar, jadi tadi mungkin tempat darah tadi yang keluar itu akan digantikan dengan darah yang baru. Dengan darah yang segar. Dan dengan begitu pasokan darah yang ke kepala itu akan minim, kurang. Sementara di kepala juga kita ambil gitu loh. Nah,
saat itulah biasanya setengah jam setelah kita tinggal itu pasien akan mengalami lemas. Itu makanya jangan mengikut kemauan pasien harus ke bawah, itu jangan. Kalau bisa kita fokuskan dulu untuk kepala. Begitu juga untuk orang stroke ya, kalau saya pun sama, saya fokus kalau kepala saja. Kecuali cuman satu titik mungkin bisa lah, satu titik di umum mukis sama di ini tadi mungkin bisa. Cuma kalau vertigo dia jarang memikirkan untuk ke bawah, karena yang paling penting bagi dia itu kepala. Bagaimana kepala dia nggak berputar-putar, nyaman, itu biasa seperti itu. Monggo, ada yang mau dipertanyakan lagi? Untuk waktu jeda saat penyedotan dari setiap apa itu? Suaranya nggak, Pelantikan. halo, suaranya nggak kedengeran, sampean? Bentar. Untuk waktu jeda pemantikan antara pentikan 1, 2, 3 sampai ke 5 itu tadi sebaiknya berapa menit gitu? Waktu tubuhnya gitu. Ya maksimal sih ya bisa 5 menit sampai 7 menitan lah, itu dari batas pantikan 1 ke pantikan kedua. Makanya untuk penyedotannya itu jangan terlalu kuat. Nah, supaya penyedotnya tidak terlalu kuat dan kop tidak gampang lepas, itu kuncinya di pengerokan. Saat kita kerok kulit kepala tuh usahakan sampai licin. Nah, gitu. Jadi walaupun kita sedot 1 kali sedotan atau 1,5 sedotan itu sudah menempel. Tuh. Karena kan kadang kalau masih ada rambut dia gampang masuk angin. Jadi menyedotnya tuh harus kencang, harus 2 sampai 3 kali. Itu nggak akan tahan lama karena akan terasa ngilu di kepala itu, di tengkorak kepala. Kalau nyedotnya terlalu kuat, apalagi dengan diulang-ulang. Kalau bisa itu minimal itu 5 kali, maksimal ya semampunya pasien. Saya pernah mengerjakan sampai 9 kali. 9 kali pemantikan, alhamdulillah. Bahkan itu yang sakit kepala sudah menahun, nggak sembuh-sembuh, dirujuk ke rumah sakit juga nggak sembuh-sembuh, menghabiskan dana sekian belas juta katanya kan. Saya bekam secara tuntas, alhamdulillah sembuh. Dan vertigo pun seperti itu, sudah dikusuk, sudah diberobatkan kemana-mana, nggak sembuh. Saya bekam sebanyak 9 kali kalau nggak salah itu. 9 kali. Cuman darah itu memang sedikit yang keluar. Cuma nanti ada dia bercampur seperti minyak makan, seperti air teh warna kuning-kuning seperti minyak. Nah, itulah yang menyebabkan geleng vertigo itu. Kalau itu udah keluar, insya Allah alhamdulillah biasanya tuh langsung ringan. Dan untuk titik yang lain itu bisa menyusul ya, titik tiksar namanya kan, titik keluh selanjutnya. Tapi titik inti vertigo yang saya pergunakan itu cuma 2. Di tengah leher belakang sama di umum mukis. Nah, di umum mukis inilah yang memerlukan perlakuan khusus. Gitu. Ada lagi? Mau tanya Pak Sigit? Halo? Ya, mau tanya Pak Sigit. Kok suaranya kecil ya? Kecil ya. Halo Mas Kolit, dengar? Dengar. Untuk 9 kali bekam tadi waktunya dari bekam pertama. Tunggu ya, saya keluar dulu dari apa ini, saya masuk lagi. Ini kayaknya ada gangguan tadi, ada panggilan masuk soalnya dari WA. Maaf ya, saya keluar dulu sebentar, jangan dimatikan. Nanti saya masuk lagi. Siap. Keluar dong. Tapi Pak Kolit. Monggo. Kopinya masih penuh, Pak. Coba Nuri, kopi dulu. Oh ya, silakan. Sudah habis ya saya. Oh, Pak Azmi lagi dinas. Dinas dalam. Suaranya belum bisa kedengaran Pak Azmi. Soalnya masih di mute. Halo? Ya, sip. Ya jelas. Oke.
Ada lagi kah yang mau dipertanyakan selain tadi? Ini mumpung kita kupas tuntas ini soal vertigo untuk pendalamannya. Monggo, Bisa Pak Farid. Iya. ya. Nah, Pak Sigit, Ya. tadi kan 9 kali bekam. Nah, dari bekam pertama, kedua sampai ke-9 itu waktunya Bisa 5 menit, bisa 7 menit. Tadi kan sudah saya jelaskan, bisa 5 sampai 7 menit standar. berarti- Makanya tadi kuncinya karena ini sampai berulang-ulang 9 kali, kuncinya itu di pengerokan kepala tadi itu harus licin supaya cukup disedot 1 kali sedotan atau 1,5 sedotan itu sudah kuat. Gitu. Tidak perlu harus kuat kali karena kalau rambutnya itu masih tersisa itu biasanya nyedotnya harus kuat. Nah, itu yang menyebabkan nggak tahan sampai 7-9 kali itu nggak akan tahan. 5 kali saja sudah terasa ngilu. Tuh, dan durasinya tadi cukup 5 sampai 7 menit. Nah, nanti kalau pasien bilang sudah sakit atau sekali lagi untuk yang terakhir, usahakan yang lama. Nggak apa-apa. Untuk yang terakhir, untuk bekam yang terakhir, pemantikan yang terakhir, agak lama tidak apa-apa, bahkan sampai 30 menit pun nggak masalah. Itu. Bisa umpamanya bekam terakhir itu 30 menit ya di umum UGIS. Sembari itu kita mengejar tiksar. Contoh ini klien ini punya apalagi tadi titik hamanya pegal umpamanya atau di belakang telinga sakit, itu kita bisa kejar itu. Sambil kita gunting rambutnya, sambil kita kop kering itu bisa. Tapi yang titik terakhir pemantikan terakhir dibiarkan dulu agak lama. Karena semakin lama kop itu menempel, itu semakin minyak nanti akan naik. Yang seperti minyak tadi yang saya terangkan, warnanya kuning kayak minyak makan. Biasanya seperti itu. Ataupun ya darah pun bisa naik, tapi yang sering kalau vertigo seperti berminyak. Dan itu hanya untuk yang terakhir saja, yang durasinya agak lama. Umpamanya pasien ini bilang udahlah sampai 7 kali saja, atau udahlah sampai 5 kali saja, atau 9 kali, 8 kali udah pegal kan, nanti sampai bilang 9 kali terakhir ya Bu, atau Pak, kalau dia nyanggupin iya, nah itu kita panti, kita sedot, jangan terlalu kuat nyedotnya, cukup 1 sampai 1,5. Cuman durasinya agak kita tunggu lama. Nah, sambil menanti durasi tadi, kita bisa mengerjakan tiksar. Ada lagi? Tanya untuk seumpamanya kan ini 1 kali pertemuan lah, untuk barangkali butuh penerapis lanjutan itu disarankan berapa hari, berapa minggu atau berapa 1 bulan sekali itu gimana? Kalau untuk mengerjakan umum UGIS itu usahakan sebulan sekali saja, itu karena ada dampak yang agak negatif kalau agak kerap ya. Dia nggak boleh sebulan sekali pun nggak boleh, nggak bagus. Paling cepat untuk umum UGIS itu 2 minggu dan maksimal itu 1 bulan sekali. Tapi insya Allah kalau dikerjakannya seperti teori yang tadi, biasanya pasien cuma sekali manggil sampean itu selesai biasanya untuk keluhan vertigo tadi yang pakai teknik tadi saya ajarkan tadi. Tapi ya tergantung sampean juga, umpamanya sampean biar dia manggil lagi itu bisa juga diambilnya cuma 3 atau 4 kali umpamanya, boleh ya, terserah sampean monggo kerso. Cuman kalau sampean kepengen umpamanya dia sekali selesai ya seperti itu tekniknya gitu. Nah, ini kan kita bicara juga tentang marketing, tentang bisnisnya gitu. Karena yang saya pergunakan kebanyakan itu teknik sapu rata. Istilahnya sekali itu clear, itu yang sering saya pergunakan. Saya jarang mengulang itu kalau memang nggak terlalu membandel kali penyakitnya. Biasanya kalau pasien nggak bandel kali penyakitnya, 1 kali aja udah selesai. Tapi kalau umpamanya untuk bisnis bisa juga kita buat sampai 2 kali terapi. Itu tergantung penterapisnya sebenarnya. Karena kita tahu
ini maksimalnya sekian kali. Ini akan sembuh umpamanya kan. Secara syariat lah, secara hitung-hitungan syariat. Kan sembuh. Tapi bisa kita buat 2 kali, itu bisa. Ya terserah lah. Cuman kalau untuk yang mujarabnya yang sudah saya praktekkan seperti itu. Kuncinya cuma 2, di leher belakang tengah sama di umum mukis. Cuman perlakuan di umum mukis itu agak berbeda dengan yang lainnya gitu, dengan teknik lainnya. Itu aja cuma berbedanya. Termasuk stroke saya juga seperti itu. Minimal itu 4 kali saya kerjakan, 4-5 kali saya kerjakan kalau udah mengerjakan umum mukis. Karena kunci saraf itu di situ, di umum mukis. Dan vertigo itu kalau apa itu dia sumbatan darah yang membawa oksigen, membawa nutrisi makanan itu terhambat oleh sampah-sampah darah tadi. Itu yang berbentuk seperti cairan, bisa jadi yang berbentuk darah kotor hitam, bisa jadi seperti itulah kiranya. Karena saat itu sudah terangkat, darah segar sudah masuk menuju otak, insya Allah vertigonya tuh langsung normal, sembuh. Kalaupun apa paling menunggu ya, umpamanya belum total. Biasanya itu efeknya hari ini belum sembuh total, itu efeknya besok. 1 atau 2 hari setelah diterapi, itu akan terasa ringan sekali. Ya mungkin nggak manggil lagi mungkin gitu. Kalau teknik seperti tadi. Ya. Dari titik yang utama kan umum mukis sama tengah leher ya. Itu pemantikannya bareng atau satu-satu, Ustaz? Bisa bareng, nggak masalah. Bisa bareng nggak masalah. Cuma nanti yang di tengah leher itu cukup 2 kali pemantikan saja sudah cukup. Cukup 2 kali pengambilan darah. Tapi kalau memang di tengah leher itu kok 2 kali masih banyak juga darah kotornya, bisa diulang lagi, boleh. Karena standarnya kalau saya 2 kali aja udah maksimal sih ya. Kita kan tahu kalau 2 kali masih banyak-banyak saja di tengah leher, berarti di situ masalah terbesarnya. Jadi darah yang menuju ke kepala itu terhambat. Nah, disitulah kendalanya. Makanya bisa diulang sampai 3 atau 4 atau 5 kali. Cuman kalau memang banyak mengeluarkan darah itu, usahakan meminimalisir titik. Umpamanya di leher ini darahnya udah sampai 100 cc, umpamanya di leher saja 1 titik. Itu cukup 2 titik aja, cukup titik leher sama kepala kalau bisa. Karena ya paling titik SAR itu 1-2 kop lah, jangan terlalu banyak karena berisiko nanti takutnya geleyang gitu, nggak tahan. Karena ini kepala ini sentral, yang dia perlu nutrisi paling banyak gitu loh. Monggo ada lagi pertanyaan? Monggo buat Mas Farid, ada yang ditanya atau gimana? Udah jelas? Mungkin sudah tinggal praktek. Iya. Kuncinya itu tadi dalam pengerokan kepala tadi, kuncinya di situ supaya nggak kuat nariknya, jadi apanya nggak sakit, tengkorak kepalanya. Karena kalau kerokannya kurang halus, biasanya kan gampang masuk angin, itu nyedotnya agak kuat. Nah, saat penyedotan agak kuat inilah klien akan mengalami ngilu rasanya, jadi dia nggak akan tahan sampai diulang-ulang. Ya di situ. Dan terus jarum ya maksimal itu menggunakan misawa yang bagus. Cuma kan harganya mahal ya misawa tuh. Bisa juga nanti dicoba kombinasi juga antara yang merek yang ukuran 28, bisa juga dia agak lebih dalam daripada yang standar. Itu. Kalau mau pakai yang jarum standar 21 pun nggak masalah, yang merek Med apa yang standar kita pakai itu tuh nggak masalah juga. Cuman di sini perlu digarisbawahi, lebih banyak darah atau sampah darah yang terkeluar di umum mukis, maka peluang kesembuhan si pasien itu semakin besar. Itu aja kuncinya. Kuncinya di umum mukis kuncinya.
Makanya kalau yang punya lintah bisa juga sebelum setelah dikerok, ditusuk pakai pena tek satu, kan keluar darah, tempelkan lintah. Dilintah dulu bisa. Dan setelah dilintah baru kita bekam. Jadi sambil menunggu lintah, kita bisa juga mengerjakan yang di leher. Boleh juga. Gitu. Tapi kalaupun nggak ada nggak masalah pakai jarum. Maaf Pak, saya boleh bertanya? Iya. Ini ada pasien stroke. Kira-kira untuk terapi pasien stroke, bekam kepala itu kan ada beberapa titik di bagian kepala itu kan ada beberapa titik. Iya. Bukit, terus samping kiri kanan, di Ya. bagian tengah belakang, terus di Ya. bawah di atas leher, ada beberapa titik di kepala itu. Kira-kira bisa enggak kita terapi itu di bagian kepala jadi di terapi dibekam beberapa titik. Nanti dikasih jeda 1 minggu maksudnya ada 3 titik atau 4 titik di kepala dibekam sekaligus gitu, bisa enggak? Bisa. Yang penting kondisi. Ya, ini kita lihat ya kondisi. Nah, ini maaf Mas Khalid, ini kan pembahasannya kan di vertigo. Ini kita lari ke stroke. Kira-kira bagaimana untuk sampai ini? Izinkan tidak gitu. Apa? Jadi nggak masalah. Kita Nggak bahas lagi. Oke. Untuk stroke, kalau memang dia baru pertama kali ditangani, kita tengok kondisinya juga. Itu nggak ngasal ya. Kalau umpamanya sudah terlalu lemah sekali, ya usahakan nggak usah. Tapi kalau dia lemah tapi masih bisa dan keluarganya istilahnya nggak masalah main dibekam gana, itu kita raba dulu, cukup 1 di umum UKIS. Dan pemantikan sistemnya pun sama, kalau bisa sebanyak-banyaknya, tapi cukup 1 kop. Nanti kalau memang pasien itu kondisinya fit, oke, mungkin bisa 3 atau 4 kop. Bisa. Itu kalau untuk stroke. Nah, nanti bisa tiksar ke tangan, ke punggung, ke kaki. Nah, nanti kan perputaran sampai kepala lagi itu berkisar 1 bulan lah ya. Itu pernah yang saya tangani ya. Ini orang pelayan ini sambil meminum obat dokter, tapi dia meminum pengencer darah. Nah, ini sangat bagus. Nah, kebetulan ini laki-laki. Ya, ini saya bagi pengalaman. Kebetulan laki-laki. Jadi saya suruh botak. Untuk laki-laki saya suruh botak. Karena tadi pertama kan di umum UKIS itu durasi sudah 1 bulan, itu bisa kita kerjakan lagi. Kalau udah kita kerjakan berulang kali, kita tahu kondisi pasien fit, baru di sini kita bongkar total. Nah, ini yang belum pernah dibuka ini. Kita bongkar total. Kalau laki-laki mudah, tinggal dibotak. Taruh kop di umum UKIS sama di kahlil. Nah, terus dari umum UKIS sampai kahlil kita penuhi, kita garis lurus. Tarik, kita taruh kop semua sampai rapat sampai kahlil. Itu pengerjaan pertama. Ini sudah saya lakukan. Nah, dan orang ini sangat bagus. Kalau bisa 2 hari sebelum dibekam, sebelum diterapi, disuruh minum pengencer darah. Karena waktu pengalaman saya pasien ini meminum pengencer darah. Dan saat dibekam itu darah itu memang bagus keluar semua maksimal. Terutama di bagian leher belakang, kepala belakang. Kepala belakang, kanan kiri, tengah leher sampai kahlil itu banyak. Nah, yang paling pertama itu saya itu seperti anak pang ya, dari atas turun sampai ke kahlil. Nah, setelah itu baru di kepala belakang itu kanan kiri rapat terus sampai ke leher juga. Sampai katifain apa ini Mas? Kanan kiri leher nih. Itu kanan kiri leher sampai bawah. Nah, terus kalau untuk umpamanya yang stroke kanan, kan kepala kiri yang kena. Nah, baru kepala bagian depan ini kita ambil juga nggak masalah. Cuma bisa darah itu sedikit. Cuman waktu pengalaman saya itu ada dia di ujung sini, di ujung agak depan itu saya kop, itu darahnya hitam ya, seperti oli kotor itu. Memang dia nggak banyak, sedikit.
seperti oli kotor. Nah, tapi setelah saya bekam itu, saya bekam sapu jagat tadi kan, bagian kepala. Kalau stroke ya, khusus stroke, bagian kepala belakang, batas telinga ini semua kanan kiri rata, imbang. Cuman yang enggak sebelah, umpamanya stroke kanan, nah, cuman kepala kanan bagian depan itu yang tidak kena. Nah, tapi kalau kepala depan yang bagian kiri itu kena semua, rata. Kalau bisa semua itu dikop semua. Tapi dengan catatan ini untuk terapi lanjutan, bukan yang pertama kali ya, dengan catatan. Istilahnya di bekam pertama aman, kedua, ketiga, keempat, itu kan pertemuan sebulan. Nah, itu udah aman, kita udah tahu kondisi pasien bagus, fisiknya sehat, istilahnya aman lah, itu baru kita seperti itu kan. Dan kalau bisa disuruh meminum pengencer darah, dan kalau bisa lagi minta pengencer darah itu yang herbal, karena sifat herbal itu bagus, tidak merusak darah. Sementara yang pakai kimia, bisa darah itu rusak lagi setelah dia minum. Tapi itu pun nggak masalah, karena apa? Ya rusaknya pun sedikit, tapi darah udah encer, kita bekam, itu darah akan maksimal keluar, naik semua. Dan yang tadinya tangannya kaku seperti ini, hanya saya bekam bagian kepala tadi, alhamdulillah bisa terbuka, lemas. Yang tadinya hanya digendong gini, alhamdulillah udah terbuka, bisa nyampe sini. Nah, walaupun belum bisa gerak normal, belum apa, bisa ketarik gitu. Itu perkembangannya. Sangat bagus istilahnya. Cuman kalau udah mengerjakan di kepala tadi juga sama, perlu digarisbawahi. Jangan ke bawah. Jangan ke bawah. Cukup batasnya itu pundak sama kahlil itu sampai ke atas, udah cukup. Kalau bisa pun pundak nggak usah dulu, cukup sampai di kahlil, leher kanan kiri naik sampai ke kepala. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya baru tiksar itu ke tangan, apa pundak ke tangan, bisa di punggung, bisa di kaki, itu tiksar mengikut. Cuman titik inti daripada stroke, vertigo tadi itu di kepala semua, intinya. Dan kalau stroke, untuk stroke itu tadi kalau bisa minum pengencer darah dan kepala belakang. Selain di kahlil, dia di kepala belakang, di otak besar ini. Itu yang banyak darah kotornya. Kalau itu sudah terangkat, darah banyak keluar, insya Allah bagus perubahannya. Pemantikan maksimal kalau kop darah itu banyak-banyak ya 2 kali lah. 2 kali, jangan terlalu berlebihan. Kecuali yang di umum mukis. Nah, itu mungkin bisa 4 atau 5 kali lah kalau untuk stroke. Karena ini nanti banyak kali darah keluar nanti kalau dia minum pengencer darah. Dan nanti kita bilang juga itu siap-siap madu ya. Seandainya ada lemas, kita bilang sama dokter tersebut, nggak usah panik, nggak usah kaget, suruh banyakin minum madu sama sari kurma. Itu aja. Iya Pak, mau nanya lagi Pak. Iya. Itu jarak terapi titik di kepala dengan kan tadi dari kepala batasnya sampai di kahil. Iya. Nah, terus jarak waktu yang tepat untuk pembekaman berikutnya yang di bagian punggung belakang itu kira-kira dikasih jarak berapa lama? Seminggu atau berapa hari begitu? 1 minggu, nggak masalah 1 minggu. Cuman yang berjarak 1 bulan itu hanya di titik umum mukis. Itu standarnya 1 bulan. Itu standarnya paling cepat. Kalaupun memaksakan itu 2 minggu itu nggak masalah. Intinya di umum mukis itu jangan setiap minggu ya. Paling cepat itu 2 minggu. Standarnya 1 bulan. Iya, maksudnya kita dibakanya setelah kita melakukan bekam di kepala, kita jeda dulu 1 minggu, baru kita lanjutkan pembekaman belakang, gitu ya Pak? Siksar ke tangan, ke punggung, ke kaki, itu 1 minggu bisa. Jadi bisa kita lakukan itu nanti, ini ya, jadi jangan digabung antara kepala, belakang dengan yang bagian bawah. Betul, jangan digabung karena kalau menggabungkan titik yang bekam di kepala dengan di bawah satu sekali jalan, takutnya kalau pasien itu kuat, alhamdulillah aman. Tapi kalau sempat pasien itu lemah, nah ini pasti nanti akan kebingungan kan gitu. Jadi menimbulkan pemikiran lagi untuk kita kalau pasien sampai pingsan atau dia drop, karena risiko kepala itu terlalu banyak darah keluar dia drop.
lemas. Makanya nanti kita bilang ke pasien juga, kalau seandainya nanti ada drop atau lemas saat kita bekam kepala, jangan panik. Suruh minum madu yang banyak. Madu sama sari kurma. Itu aja. Monggo, ada lagi? Mas Nuri, ada yang ditanyakan? Sementara Itu, cuman tadi ya untuk stroke ini kita bahas untuk stroke. Kalau untuk perempuan, nah ini masih bingung ini. Kalau untuk perempuan, karena kalau apa kan dibotak, kalau laki-laki gampang, dibotakkan aja. Kalau laki-laki dibotak, tinggal kita susun dari umum mukis sampai ke ahlil itu rapat. Kalau perempuan bingung mengerjakannya, makanya yang inti sekali kalau untuk perempuan, umum mukis ini bagian kepala ya. Perempuan, kita akan meminimalisir pembotakan. Tapi yang titik paling inti kalau untuk orang perempuan di umum mukis sama kepala belakang kanan kiri. Kepala belakang kanan kiri, otak kanan otak kiri, otak besar belakang. Itu kalau untuk perempuan meminimalisir titik. Tapi kalau bisa seandainya ini keluar dari tema bekam ya, mempelajari fasdu. Itu sangat bagus juga. Jadi kalau fasdu di kepala itu lebih efektif karena darah keluar itu banyak, cukup. Itu soalnya untuk penanganan nanti kalau perempuan kan nggak harus dibotak, di fasdu cukup bisa gitu. Tapi agak rumit juga kalau untuk fasdu bagian kepala. Kalau untuk tangan memang mudah lah kalau untuk tangan. Tapi untuk bagian kepala itu agak sensitif sih, agak ribet juga mengerjakannya. Dan kalau laki-laki enak mengerjakan bekam kepala bagian stroke. Tapi kalau perempuan ini yang kasihan kalau kita botak. Tapi memang secara pengerjaan lebih maksimal. Suruh botak total sebelum kita kerjakan. Nah dari umum mukis sampai ke ahlil. Tapi itu untuk bekam lanjutan ya, bukan bekam di awal. Bekam di awal tengok kondisi klien. Kalau kondisinya lemah cukup 1 titik. Kalau kondisinya bagus ya bisa lebih gitu. Bisa sesuai modul itu bisa. Tahap. Dan nanti kalau udah 1 bulan kondisi klien ini udah fit, oke, bagus, nah itu baru seperti yang saya bicarakan tadi, itu bekam kepala total. Dan kalau bisa juga meminum pengencer darah. Kalau dianjurkan yang herbal, contohnya dari MLM kan banyak tuh pengencer darah, itu bagus. Karena saat darah itu encer, saat kita bekam, semua akan naik darah tuh. Itu sangat baik. Monggo ada lagi yang dipertanyakan buat Mas Farid? Untuk dilahirkan di rapat kasus itu biasanya Pak Sigit menggunakan kop ukuran berapa atau sampai berapa kop sampai ke kahil itu? Untuk yang apa nih? Yang stroke tadi? Yang lurus tadi yang seperti Bang. Nggak bisa disamakan. Setiap klien itu berbeda-beda bentuknya, ukuran kepalanya berbeda-beda. Jadi kuncinya pasang 2 kop, di kahlil 1, di umum mukis 1, di kahlil 1. Nah, selebihnya disesuaikan, kopnya disesuaikan selebihnya. Kalau medannya rata, lebar, bisa pakai yang besar. Kalau medannya agak berbenjol atau gimana, sempit, pakai yang kecil, disesuaikan. Yang penting kuncinya di umum mukis sama di kahil dulu, kita pasang, baru rapatkan. Setelah itu rapat, setelah itu selesai, selesai dipantik, 2 kali pemantikan, baru kanan kirinya kita rapatkan lagi. Gitu. Dan kalau stroke ini yaitu tadi. Kalau kanan kepala yang kiri berarti kan gitu. Itu yang bagian depan cuman kalau untuk kepala belakang kita yang stroke itu semuanya, kepala belakang dua-duanya. Yang tidak terkena bekam itu cuma kepala bagian yang stroke, umumnya kanan. Tangan kanan stroke, cuma bagian depan yang sebelah kanan itu aja yang tidak kena bekam. Kalau yang bagian belakang wajib dibekam karena di situ sumbatan intinya.
Wajib dibekam kanan kiri wajib dibekam. Pak Asmi, monggo ada yang dipertanyakan? Mantap sambil bekam. Mantap. Kalau ini aja ada Kalau di luar ini. Mas, kalau Ya. perempuan itu memang efektifnya di umum muhid itu biar nggak dibotaki itu dilintah. Kan cuma Bagus, ya betul. Ini pengerjaan ini selain bekam ya, ini kita ngobrolnya maaf ini melenceng daripada bekam. Untuk menangani pasien stroke, apalagi untuk perempuan tadi kita itu cari solusi ya. Itu bisa dengan lintah supaya tidak dibotak. Bisa juga dengan fasdu. Cuman kalau fasdu kepala ini agak agak rumit lah sedikit. Itu beda dengan di tangan. Kalau di tangan lebih mudah, di tangan, di kaki bisa lebih mudah. Kalau di kepala ini agak lain. Tapi kalau kita mau rajin belajar, kalau kita udah pernah belajar fasdu, terus kita asah terus kemampuan kita, insya Allah mudah juga, nggak ada yang susah. Yang penting kita mau efektif. Itu termasuk orang bel spasi atau stroke wajah, itu bagus dibekam di fasdu. Itu bagus. Karena orang yang mengalami masalah di kepala itu pembuluh darah itu akan menegang, biasanya besar. Biasanya di sini nampak dia besar di sini kanan kiri. Itulah makanya lebih efektif cara simpel itu di fasdu aja. Cukup 1 jarum, tek, selesai. Gitu. Ini maaf ini keluar dari obrolan bekam ya, fasdu. Atau juga bisa juga dengan lintah. Karena sifat lintah itu, enzim daripada gigitan lintah tadi, itu bersifat mengencerkan darah. Itu sangat bagus. Dan efektif juga untuk stroke. Intinya, pada dasarnya itu, bagaimana darah yang sumber di kepala ini berjalan, terurai, mengalir, turun gitu, berjalan. Dan di kepala ini bersih lagi. Saraf ini jadi sehat, jadi nggak ada hambatan lagi, darah itu mengalir itu udah nggak ada hambatan. Tujuannya makanya dibekam, dibuang darah kotornya. Di fasdu diangkat darahnya, dilonggarkan ruangnya supaya darah tadi mudah mengalir. Terus dilintah supaya darah itu encer, darah yang sumber-sumber tadi akan meleleh mencair semua. Nah, itu sama tujuannya supaya darah itu lancar di bagian kepala. Itu kalau bagian saraf. Termasuk tadi vertigo ini yang kita bahas. Terus stroke, terus bel spasi, stroke wajah itu bagus. Itu tujuannya tadi di kepala itu tadi. Cuman kalau bel spasi itu ada tambahannya. Nah, itu bagus dibekam memang. Itu di bagian wajah itu dibekam kalau untuk bel spasi. Dan pengerjaannya hampir sama dengan stroke bel spasi itu. Cuman ada tambahan itu tadi di bagian wajah dia tambahnya. Kalau untuk bagian lain sama saja lah dengan stroke itu. Bahkan ya sama memang itu stroke wajah bel spasi itu. Bedanya kalau stroke yang tiksarnya ke tangan, ke pundak, ke punggung dan ke kaki. Nah, kalau bel spasi ke wajah, ke depan. Itu darah kotornya nanti banyak sekali nanti di depan itu. Monggo, ada lagi yang mau dipertanyakan? Tadi yang bertanya Ibu siapa tadi? Nah, ini Abu Fauzan ini. Mas Farid. Yang tanya tadi. Oh iya. Ini Pak Asmi Erwin ini dari Malang ini gimana? Ada yang dipertanyakan? Tidak, sangat bagus. Lembur malam, semangat terus. Semangat menebarkan.
Gimana Bapak Ibu sekalian? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Ya mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan kesimpulan dari Bapak Sigit berkaitan materi vertigo. Monggo Bapak Sigit. Waktu dan jaringan saya persilakan. Oke. Kesimpulannya tadi ya, untuk vertigo itu kalau saya pribadi itu 2 titik. Kesimpulannya itu karena adanya sumbatan darah. Jadi kenapa saya ambil di tengah leher? Karena darah yang menuju kepala, menuju umum itu berada di tengah. Kalau kolesterol itu berada di tepi kebanyakan. Tapi saya pun ambil tengah juga. Karena lebih maksimal. Untuk masalah leher sampai ke atas, mau telinga, mau mata, mau hidung, itu sebaiknya kita ambil titik di tengah leher belakang. Itu. Sama di umum mukhis. Nah, umum mukhis ini untuk saraf bagian kepala, mau masalah mata, mau masalah vertigo, mau masalah stroke, itu di situ. Cuman tadi ya, istilahnya dalam tahap pengerjaannya itu yang tadi saya terangkan tadi agak berbeda perlakuannya kalau yang vertigo. Kalau bisa sebanyak-banyaknya semampunya pasien menahan ngilu. Itu ngilunya itu karena diulang-ulang kan jadi ngilu tengkorak kepala ini. Jadi dia akan ngilu. Makanya untuk itu pembotakan kepala itu dianjurkan licin supaya 1 kali tarikan atau 1,5 tarikan sudah kuat rapat, tidak ada kebocoran. Jadi lembut terasa. Dan lagi kalau bisa untuk umum mukhis, kalau untuk penanganan vertigo, nariknya itu menggunakan selang. Itu akan terasa lebih lembut. Beda. Dengan yang ditarik langsung, dengan selang itu beda. Ini kuncinya di situ. Dan ditarik semaksimal mungkin sampai pasien bilang sudah lah Mas, sudah pegal namanya. Itu baru kita hentikan. Dan diusahakan ya harus sebanyak-banyaknya mengeluarkan darah di umum mukhis kalau orang kena vertigo. Anjurannya cuma itu. Makanya saya anjurkan sampai 9 kali. Bahkan kawan ada yang pernah praktek itu sampai 15 kali. Dan sangat bagus responnya kalau untuk masalah saraf. Itu di umum mukhis. Dan titik lainnya itu bisa mengikut atau bisa dibilang tiksar. Tapi rahasianya tadi 2, di leher sama di puncak. Itu kalau Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Sigit atas kesimpulannya dan terima kasih banyak atas pemaparan panjang lebarnya berkaitan dengan titik vertigo. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini dapat menjadi berkah dan manfaat bagi umat insyaallah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pelatihan bekam ahli utama sesi ke-6 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bang Sigit, Bu Eni, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar.